Waiting for the kingdom come. In His name I find. In His name I find. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di tema Adonai pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema diremukkan dalam genggaman Tuhan. Dan akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Ibu PDM Dra Magdalena Caroline da Costa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kelas pembelajaran kita, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, untuk hari yang sekali lagi Bapak adakan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, kami diberikan kesehatan dan pelihara sepanjang hari ini, dilindungi serta dipimpin oleh-Mu ya Tuhan. Dan juga terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena pada malam ini pun kami diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali belajar dalam kelas tema Adonai tentang kebenaran firman. Ya Bapak, biar kiranya juga selalu ada pimpinan dan juga penyertaan-Mu dalam kelas pelajaran kami. Dan berkati saya sebagai moderator ya Tuhan malam ini, sehingga saya mampu menyampaikan kebenaran, memimpin kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar. Mampukan mereka juga untuk dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan berkati juga internet serta perangkat yang kami pakai saat ini Tuhan, sehingga tidak ada satu kendala pun yang dapat menghalangi pembelajaran kelas ini pada internet dan perangkat kami. Dan terutama berkatilah hamba-Mu, Ibu Magdalena yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Ibu Magda dan berikan hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Ibu Magda dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu kepada kami semua. Dan berkati juga kami yang berada di dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live Sunda. Bukakan juga hati dan pikiran kami Tuhan, terangi dengan roh-Mu, dan berikanlah juga kami hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga kami mampu menangkap pengajaran dari Ibu Magdalena dengan baik, dan juga kami mampu mendapatkan pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan materaikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami. Jadikan rema ya Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, dan terutama kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, baik kepada sesama, dan juga kami mampu mewartakannya kepada sesama kami, mengajarkannya kepada sesama kami, tentang kebenaran firman-Mu yang kami terima pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kelas ini di dalam pimpinan-Mu dari awal hingga akhir ya Tuhan. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kelas pembelajaran, maka kita akan mendengarkan profil dari narasumber kami terlebih dahulu ya. Dipersilakan Pak Sam, operator kami. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita, yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christoffel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I Gunawan.
Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, sarjana teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, sarjana pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, keguruan bahasa Inggris dan seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Saat ini sedang menyelesaikan Doktor Teologi di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, serta studi di Israel Bible Center Institute. Pengalaman kerja dan pelayanan. Bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Hendrikus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Sam, operator kami yang sudah menayangkan profil dari narasumber kami, Ibu Magda. Sekarang saya akan menyapa terlebih dahulu ya, Ibu Magda. Shalom, selamat malam Ibu Magdalena. Selamat bertemu kembali. Bagaimana Ibu keadaannya? Sehat selalu ya Bu, dan luar biasa. Amin. Baik Ibu, saya persilakan kepada Ibu untuk segera mengajar kami. Silakan Ibu. Baik. Selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu diremukkan dalam genggaman Tuhan. Kira-kira ketika kita semua diremukkan, apakah nyaman Bapak Ibu? Saya percaya bahwa tidak ada yang nyaman ya. Karena ketika yang namanya diremukkan itu berarti kita akan mengalami yang namanya sakit.
sakit yang tidak bisa kita katakan kepada orang lain mungkin. Dan bahkan kadang-kadang kita berusaha untuk lari dari keadaan atau kondisi itu. Baik, saya izin untuk share screen ya. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah Bu. Terima kasih Bu Ali. Ketika kita diremukkan, kita tidak pernah menyadari bahwa bagaimana bentuk akhir kita nantinya. Suatu barang pada saat dia dibuat, itu kita tidak pernah tahu bagaimana akhirnya. Ketika awalnya contoh seorang penyulam itu mau membuat sebuah gelas, itu hanya berbentuk dari tanah liat, tetapi hasil akhirnya kita masih belum tahu, karena hasil akhirnya adalah ada di dalam otak atau di dalam pikiran si pembuatnya. Nah, kita lihat bahwa kenapa kita mempercayakan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Dia jauh lebih besar daripada seorang Mozart. Dia juga jauh lebih agung dari Michelangelo mungkin. Dan Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang jauh lebih besar, lebih mulia, lebih agung dari semua orang-orang hebat di dunia ini. Dia lebih besar dari semua musisi yang paling handal, pelukis yang ternama, saintis terhebat, dan semua penemu, bahkan orang-orang besar lainnya yang pernah hidup di dunia ini. Dan saat ini di dalam tangannya lah Bapak, Ibu, dan saya akan dibentuk lebih lagi dari hari ke hari. Mungkin ada banyak dari kita berusaha untuk lari, ada banyak dari kita berusaha untuk sembunyi, ada banyak dari kita berusaha untuk melepaskan diri dari genggaman Tuhan. Kenapa? Karena ini, tidak ada rasa nyaman ketika kita sedang diremukkan. Tidak ada rasa enak ketika kita dalam peremukan. Tidak ada kata luar biasa waktu kita sedang diremukkan. Dan itu membuat daging kita berontak. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Suatu hari dikatakan Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk.
Di sana Yeremia dapat melihat tukang periuk itu sedang bekerja. Dia membuat sebuah bejana dari tanah liat. Dan Tuhan berfirman kepada Yeremia bahwa umatnya itu bagaikan tanah liat di tangan seorang tukang periuk. Kalau kita ada di dalam tangan seorang tukang periuk yang tidak mempunyai keahlian yang mumpuni, kita mungkin akan coba lari dari awal. Ketika kita tahu bahwa dia kepandaiannya, keahliannya di bawah rata-rata, kita tidak akan mempercayakan kehidupan kita di dalam tangan seorang tukang periuk yang seperti itu. Tapi ini, kita punya seorang penjunan yang agung, dia sangat ahli, dia sangat ternama, dia tidak ada duanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencontoh atau menjiplak atau membuat tiruan dari apa yang dia sedang kerjakan. Yang harus kita yakini dalam kehidupan kita adalah bahwa setiap kita itu akan dibentuk menjadi lebih baik ketika kita ada di dalam tangan Tuhan. Tidak pernah ada jaminan bahwa kita akan jadi dalam tanda kutip baik-baik saja saat kita ada di luar genggaman Tuhan. Apakah ada yang bisa bantu saya membaca di Yeremia pasal yang ke-18? Silakan. Sebentar Ibu ya. Yeremia Yeremia 18. Ayat 4 dan 6 ya Bu. Ya, Ya. Yeremia 18 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. terima kasih Bu. Nah ini, seorang tukang periuk pada saat dia sedang membuat sesuatu, kita lihat ya di gambar ini. Apabila tanah liat yang di tangannya itu rusak, maksud dari rusak di sini mungkin ada batu kecil, ada kerikil, ada pasir, ada mungkin pecahan kaca di dalamnya. Itu yang akan merusak pada saat seorang tukang periuk berusaha membuat sesuatu. Nah, sekalipun sudah mulai jadi seperti yang kita lihat di gambar ini, waktu ada hal-hal yang merusak tadi, maka seorang tukang periuk akan
mengerjakannya kembali. Apa yang dimaksud dengan mengerjakannya kembali? Ada yang tahu Bapak Ibu? Dihancurkan ya Bu, kembali. Ya, Tanah dilumatkan lagi. Ya, itu. jadi dikembalikan ke bentuk asalnya ya yang tadi ya. Jadi tanah liat yang biasa. Jadi, maaf. Ketika ada sesuatu yang berusaha, yang ada di dalamnya yang seorang tukang periuk ini tahu bahwa nantinya akan merusak bejana ini, lebih baik dihancurkan dulu. Supaya apa? Ketika dia membuat ulang menjadi bejana yang lain, itu akan menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih baik. Tidak hanya di pemandangannya, tetapi juga di pemandangan orang lain yang melihatnya. Nah, yang Tuhan tanyakan di situ adalah, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Kalau sampai Tuhan sampai bicara, memberikan statement seperti ini, kita tahu ya bahwa bagaimana tegar tengkuknya bangsa Israel pada masa itu. Dan dilanjutkan, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saat ini kita akan lihat apa sih yang dikerjakan oleh seorang tukang periuk dalam membuat bejana dari tanah liat. Melalui proses ini, kita bisa mempelajari dan melihat apa yang sedang atau yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ada 7 langkah proses pembuatan bejana. Kita lihat ya, kalau seorang tukang periuk sedang membuat bejana, dia tidak akan menyayangkan tangannya untuk menjadi kotor. Dia tidak akan pakai sarung tangan, dia tidak akan pakai sesuatu yang akan justru merusak pada saat proses pembuatan itu dimulai. Nah, ini yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan itu tidak akan mencuci tangannya sampai proses pembuatan bejana ini selesai atas masing-masing kita. Langkah yang pertama yang diperlukan atau yang dilakukan oleh seorang tukang periuk adalah dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara pada tanah liat yang ada. Gelembung ini kalau kita lihat ya, ini adalah tanah liatnya. Gelembung udara yang tersisa, kenapa harus dikeluarkan? Karena dia dapat memuai pada saat tanah liat itu dipanaskan atau dibakar. Sehingga gelembung udara tersebut dapat merusak bentuk atau bahkan menimbulkan keretakan pada bentuknya. Nah, proses untuk mengeluarkan gelembung udara ini dilakukan dengan menginjak-injak tanah liat, atau jika dengan mesin modern saat ini, tanah liat itu akan dipres. Jadi intinya, mau pakai proses yang dilakukan secara manual maupun dengan mesin modern, sama-sama nggak enaknya. Betul ya Bu Aling ya? Iya betul Bu.
Betul sekali. Karena apa? Dengan proses manual, dia harus diinjak-injak. Dengan mesin modern, dia harus dipres. Jadi, sama-sama kita tidak bisa lari dan tidak bisa berontak. Apapun yang ada dalam kehidupan kita yang sepertinya berusaha kita pertahankan. Hal-hal yang bagi kita itu sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sesuatu yang mungkin kesukaan bagi kita. Kesukaan daging kita mungkin lebih betul ya. Itu yang harus diinjak, yang harus dipres supaya apa? Keluar. Karena ketika tidak dikeluarkan, dia akan merusak bentuk atau dapat menimbulkan satu keretakan pada waktu bejana ini dipanaskan. Nah, gelembung udara di sini adalah hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak kekosongan dalam hati kita yang harus dihilangkan. Kekosongan ini akan mengganggu setiap langkah hidup kita dan membuat kita tidak fokus di dalam melakukan firman Tuhan. Seperti apa contohnya? Kira-kira waktu saya bilang bahwa ada banyak kekosongan dalam hati kita dan itu mengganggu setiap langkah kita. Dan ternyata itu membuat kita tidak fokus di dalam melakukan firman. Coba, ada yang bisa beritahu kira-kira apa aja itu? Ya, silakan Bapak Ibu. Sudah diberi co-host ya. Jadi bisa langsung menjawab. Silakan Bu Asma mungkin. Pak Adika, Pak Anwar, silakan mari. Apa aja kira-kira? Masih berpikir, Bu. Baik, silakan. Yang lain, Bu Nensi, silakan. Saya Iya, mau Bu. ikutan Bu Bu Eni. Magda. Oh, mari Bu Eni. Ya kebetulan saya lagi free ya. Kalau menurut saya gelembung-gelembung itu bisa berasal dari kemarahan, bisa dari kekecewaan, ya itu menurut saya Bu. Jadi itu harus dilepaskan. Sifat kekanak-kanakan, Ya. yang gelembung-gelembung dalam hidup kita itu seperti orang yang suka berasumsi, gitu. Ya. Ya silakan Bu. Terima kasih Bu Eni. Baik, ada yang lain? Silakan Bapak Ibu. Kalau saya Bu Magda, Ya. itu gelembung-gelembung yang dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita melewati banyak persoalan-persoalan di mana dalam hal inilah bagaimana kekuatan kita pribadi dalam menanggapi setiap panggilan Tuhan yang dilewati berbagai macam tantangan dan kesulitan. Itu saya. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Bapak-bapak nih sekarang, silakan. Ya, silakan Bapak-bapak. Bu Magda, Iya. ya gelembung-gelembung dalam hal ini, misalnya emosi. Ya. Ya ini kita sebagai orang yang dituntun oleh Roh Kudus, ini emosi ini yang memang sering saya sendiri akui itu.
pada saat kita dihadapkan pada suatu percakapan-percakapan yang membuat bisa saja emosi begitu, tapi kita berusaha untuk tidak emosi, apalagi marah begitu, supaya kita bisa mengendalikan penguasaan diri itu. Harus penguasaan Oke. diri. Ya. Itu yang saya paling rasakan, Bu Magda. Iya, terima kasih Pak Yungu. Silakan Bu Elizabeth. Ya Bu, Shalom Bu. Kalau menurut saya, gelembung-gelembung itu seperti umpamanya Tuhan kan menempah kita. Yang ditempah itu tadi kita seperti yang harus rendah hati. Ternyata dilihat Tuhan, wah kita sebaliknya bukan rendah hati tapi tinggi hati. Nah itu gelembung itu yang harus dibakar atau dihilangkan. Umpamanya kita keras kepala atau ya ada buah-buah di samping di luar buah-buah roh lah. Nah itulah yang perlu dihilangkan dari tubuh kita, karena itu tidak sesuai dengan apa yang mau Tuhan ciptakan buat kita, atau kita meragukan Tuhan atau meragukan kehendak Tuhan. Itulah yang mau dihilangkan. Pokoknya segala sesuatu yang tidak serupa dengan gambarnya atau tempahannya itu yang akan dihilangkan atau dibakar oleh Tuhan dari kita. Begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Elizabeth. Ya. Ya. Dari ada lagi? Oh, Pak David. Monggo, Pak. Ya, salam Bu. Terima kasih Bu. Tadi bagus sekali ya dari ibu-ibu, juga dari Pak Yungu tadi memberikan masukan. Itu cuma saya nambahin sedikit aja sih. Ketika Tuhan mau memproses hidup kita, kalau kita masih menyimpan akar kepahitan, ya tetap aja kita nggak akan bisa dibentuk, karena itu adalah faktor utama yang harus dibereskan dulu supaya kita menjadi alatnya yang baik. Kalau diproses baik tapi hati kita tidak beres, ya kita akan rusak lagi, akan banyak gelembung-gelembung dalam hidup kita. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak David. Ya, mari silakan Bu Nancy. Iya Bu, hampir sama tadi ternyata. Jadi kepahitan atau trauma masa lalu yang mungkin belum terselesaikan, sehingga itu membuat kita tidak bisa fokus pada firman Tuhan. Juga mungkin sifat-sifat lain yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti kesombongan, iri hati, yang mungkin ada pada diri kita. Itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nancy. Baik. Kita akan, Pak Sam, mari Pak Sam silakan. Iya. Terima kasih Ibu Caroline. Ya, kalau pertanyaan saya, mana tadi apanya itu? Jangan dihilangkan dulu, Bu. Nah, ini kan kalau pertanyaan saya ini panjang. Tadi kan di sini ditulis aplikasi gelembung-gelembung udara, itu kan sudah dijawab sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Yang banyak kekosongan dalam hati kita yang harus dihilangkan itu kan mungkin kalau untuk saya, apa kekosongan yang dihilangkan? Mungkin Bu Caroline kan nggak tahu saya apa salah tulis gitu loh. Kekosongan apa yang harus dihilangkan? Itu kurang bisa saya jawab. Tetapi kalau yang di bawah itu, yang ketiga itu, kekosongan ini yang akan mengganggu setiap langkah hidup kita dan membuat kita tidak fokus dalam melakukan firman Tuhan. Ini bagi saya ini yang harus dijawab gitu. Yang nomor 2 itu tidak bisa dijawab. Karena sudah kosong, apa yang mau dijawab? Kan seperti itu Bu ya. Kalau nomor 3 itu, kekosongan ini, kekosongan yang ada dalam hidup kita itu kan karena kita tidak ada relationship dengan Tuhan. Tidak ada persekutuan, kan gitu kan. Karena kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan, kita menghilangkan persekutuan dengan teman-teman di gereja, kita tidak berdoa, itu tidak fokus kita kepada Tuhan karena pikiran kita ke dunia, gitu. Jadi kekosongan itulah yang mengganggu kita. Tidak ada persekutuan, paling intinya tidak ada doa, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Seperti itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Ya,
Ya, Ibu Magda ada yang menjawab lewat chat ini, Ibu Oh Sarah ya, ya. silakan. Ya. Katakan everything bad character, not from the Lord. Does God wanna get rid of? Iya, jawabannya begitu, Bu. Ibu Sarah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Ya. terima kasih Bapak Ibu buat semua yang menjawab baik secara langsung maupun yang di chat. Apa yang Bapak Ibu jawab betul ya. Kekosongan-kekosongan atau gelembung-gelembung yang harus kita hilangkan itu adalah hal-hal yang tidak berkenan. Contohnya seperti tadi, ada sakit hati, ada marah, dendam, ada akar kepahitan, kekecewaan, ketakutan, orang yang suka iri, sombong, dan lainnya. Nah, semua ini harus dibersihkan melalui keadaan yang Tuhan izinkan. Kalau mungkin Bapak Ibu bertanya, keadaan yang diizinkan sama Tuhan itu kira-kira seperti apa? Nah, kira-kira seperti mesin pres tadi. Lalu juga mungkin kalau untuk secara manual tadi, yaitu diinjak-injak. Kira-kira ketika kita dimasukkan di dalam satu situasi dan kondisi untuk diinjak, untuk dipres, nyaman tidak? Enak tidak? Gak enak. Sakit semua. Tidak nyaman. Membuat kita jadi tidak tenang. Karena apa? Waktu sakit hati itu tiba-tiba harus dibuang, kalau itu mungkin sesuatu yang belum kita selesaikan, belum kita bereskan, kita akan berpikir bahwa, lah kok enak ya? Nah itu yang membuat kita jadi berontak. Kenapa? Dia yang nyakitin saya kok. Kok ini sekarang saya harus buang rasa sakit hatinya? Atau mungkin ada orang yang iri akan rekan kerjanya, rekan pelayanannya, sehingga bagi dia bilang, kenapa saya harus di belakang layar terus? Kenapa nggak seperti dia yang ada di depan atau di atas mimbar? Nah, perasaan-perasaan seperti ini, rasa tidak nyaman, rasa tidak suka, rasa tidak terima, kecewa itu, waktu itu berusaha untuk dihilangkan, itu membuat kita semua tidak nyaman. Apalagi seperti yang tadi saya katakan, ketika sakit hati yang disebabkan oleh orang lain, ketika pahit yang disebabkan oleh orang lain, dan itu belum kita selesaikan, dan itu belum kita bereskan. Ketika direndahkan oleh orang lain, semua perasaan-perasaan itu belum dibereskan. Kita belum mengampuni, kita belum bisa mengampuni, kita belum bisa memaafkan. Itu akan jadi sesuatu yang sulit dilakukan pada waktu Tuhan bilang, lepaskan pengampunan. Sekalipun mungkin keadaan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita itu membuat kita tidak nyaman, kita akan berusaha untuk menolak, kita berusaha untuk lari, kita akan berusaha untuk menghindari sampai mungkin sakit hati kita paling tidak bisa kita bisa balas dendam sedikit lah ya gitu. Nah, kalau sudah itu ya lumayan lah hati kita gitu. Mungkin itu yang kita berusaha berargumen dengan Tuhan gitu ya. Pada waktu Tuhan ingin mengeluarkan gelembung-gelembung dalam kekosongan
hati kita. Tuhan ingin membersihkan itu. Kenapa harus dibersihkan? Saya mungkin bisa kasih contoh yang paling yang pernah saya alami. Ketika saya mengandung dan kemudian saya melahirkan, saya harus menjalani yang namanya operasi sesar. Nah, orang yang operasi Bapak Ibu itu setelah operasi kita itu harus puasa terlebih dahulu sampai kita sampai kita bisa mengeluarkan yang namanya kentut itu tadi ya. Kita bisa mengeluarkan kita bisa buang angin gitu. Nah, selama kita tidak bisa buang angin, kita tidak boleh makan atau minum. Kenapa? Karena di dalam perut yang tadi habis dibuka saat operasi untuk mengeluarkan baby kita, masih ada udara, sehingga itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, mengeluarkannya lewat kita buang angin itu tadi. Orang yang habis dioperasi itu tidak nyaman. Kita akan merasakan sesuatu yang sangat sakit. Apalagi jahitan itu, kita tidak cuma sekedar satu jahitan ya Bapak Ibu kalau orang yang dioperasi, tetapi ada 7 jahitan di dalam. Makanya untuk operasi sesar kita harus seorang wanita itu harus betul-betul menunggu jahitan yang di dalam itu juga sembuhnya sempurna. Kalau tidak, contoh misalnya kita melakukan sesuatu hal yang akhirnya membuat ada luka lagi di dalam yang kita tidak tahu, itu yang akan membuat busuk. Karena luka itu tadi kan kita tidak bisa lihat dari luar. Kita lihatnya dari luar, jahitan yang luar itu sudah kering, sudah bagus, sudah apa. Tapi yang di dalam kita tidak pernah tahu. Nah, sama. Ketika kita tidak pernah tahu bagaimana yang di dalam, kita harus betul-betul bisa dan secara perlahan mengeluarkan setiap angin-angin, setiap udara-udara yang tidak seharusnya ada di dalam perut itu tadi. Jadi ketika saya tahu bahwa saya berarti harus buang angin dulu supaya saya bisa minum atau makan sesuatu. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Sekalipun kondisi saya itu ada dalam kondisi sakit karena habis operasi, saya berusaha untuk membalikkan tubuh saya ke kanan, putar ke kiri gitu ya. Jadi dari kanan terus dari itu datar lagi lalu balik ke kiri. Terus seperti itu ternyata cukup efektif. Jadi pada akhirnya saya tidak sampai 1 jam sekalipun dengan sakit yang saya katakan harus saya tahan. Tapi masalahnya adalah saya tidak nyaman dengan kondisi itu gitu ya. Terlebih ketika kehamilan yang waktu saya dioperasi yang pertama itu sama sekali tidak direncanakan gitu. Jadi saya mempersiapkan diri untuk normal, lahir secara normal, ternyata tidak bisa karena posisi bayi, lalu juga di dalam itu ketika ditunggu, akhirnya sampai tidak ada ruang lagi untuk bayi yang di dalam perut ini untuk bisa berputar, untuk dia ke posisi tempat jalan untuk dia keluar gitu. Sehingga dokter
cuman kasih saya waktu itu dari saya masuk rumah sakit itu dari malam. Saya harus nahan sakit sampai pagi. Ternyata bukaannya hanya sampai bukaan 1,5. Jadi saya ini ngalami dua-duanya. Saya ngalamin yang untuk normal, saya juga ngalami operasi gitu ya. Ngalami secara normalnya saya nggak enak, semua sakit semua. Tapi ternyata bukaan pun tidak nambah-nambah gitu. Berhenti hanya sampai di 1,5 bukaan aja. Jadi saya dikasih waktu dari sampai jam 12, ternyata ketika diperiksa tetap tidak ada bukaan, ditambah lagi. Saya kasih waktu sampai jam 3. Kalau sampai jam 3 tidak ada tambahan dari ini, mau ndak mau, suka ndak suka, berarti harus operasi. Kalau ndak, babynya hilang gitu ya, maksudnya meninggal. Waduh, jadi saya itu waktu saya hamil, selama saya dari bulan pertama kehamilan itu saya bikin yang namanya minyak kelapa gitu ya, supaya supaya lancar ketika kalau kita mau melahirkan secara normal. Tapi ternyata saya sudah minum setiap hari, bahkan mungkin saya tidak cuma minum 2 kali gitu ya. Itu bagi saya ini nanti pokoknya akan membantu supaya ini bisa keluarnya enak gitu. Ternyata tidak membantu Bapak Ibu. Bahkan pada waktu saya diperiksa sampai di rumah sakit, itu minyak itu yang saya taruh di botol, itu saya masih bawa, dan kemudian saya sudah tidak minum pakai sendok lagi gitu ya pada waktu itu. Saya sudah kelokok gitu ya. Supaya apa? Saya berpikir biar lancar gitu. Ternyata tetap tidak bisa lancar Bapak Ibu. Jadi waktu pukul 3, dokter yang sudah pulang, dia telepon ke rumah sakit, dia tanya sama susternya, "Sus, tolong dilihat apakah sudah ada tambahan." Susternya melaporkan, "Tetap dok, nggak ada tambahan." Padahal selama dari jam 12 sampai jam 3 itu kontraksi yang saya alami itu nggak karu-karuan, bikin saya kesakitan sekali. Tetap tidak ada tambahan. Jadi akhirnya dokter bilang, "Ya sudah kalau gitu telepon dokter anestesi, telepon ini semua. Pokoknya terus siapkan juga ruang operasi." Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, karena operasi ini tidak direncanakan, saya sama sekali tidak mempersiapkan diri saya untuk itu. Jadi waktu saya masuk ruang operasi, kemudian disuntikan, dokter anestesi menyuntikkan untuk biusnya itu, Bapak Ibu bisa bayangin ya, jarumnya yang masuk itu gede banget gitu. Jadi makanya saya gara-gara itu saya juga jadi saya kalau suruh ke rumah sakit lagi itu rasanya takut gitu ya, karena ya itu tadi jarumnya terlalu besar. Jadi waktu disuntikan di tulang belakang sini tuh betul-betul bikin wah. Nah, kejadian yang kedua adalah ini, setelah babynya dikeluarkan, dokter jahit, waktu setelah selesai dijahit, kemudian mau lihat bayinya, nah saya dikasih lihat gitu ya. Selesai dikasih lihat, waktu bayi saya diambil lagi, tiba-tiba saya ini tidak bisa bernafas gitu. Saya berusaha panggil dokternya itu sampai saya berusaha ngangkat tangan saya, tapi karena masih lemes, karena masih ada pengaruh biusnya. Akhirnya saya pukul
tempat tidurnya ya, tempat di situ. Waktu dilihat saya mau ngomong tidak bisa, saya cuma bilang tidak bisa nafas, jadi pakai bahasa isyarat aja. Nah akhirnya dikasih tetesan dan sudah, akhirnya saya lega. Itu yang bikin saya juga cukup, kalau bisa dibilang mungkin ada trauma gitu ya. Itu yang terjadi. Nah Bapak Ibu, saya mau ini adalah yang dinamakan gelembung-gelembung udara yang ada di dalam tubuh kita. Nah mungkin itu salah satu contoh kenapa udara yang ada di dalam itu harus dibuang, harus dikeluarkan. Kalau tidak, selain mengganggu, itu juga akhirnya bikin kondisi perut dari seorang wanita itu jadi besar. Nah, itu yang terjadi. Jadi sekali lagi, tidak enak ketika sakit hati, amarah, dendam, akar kepahitan, kekecewaan, ketakutan, iri hati, sombong, dan lain-lain itu dibersihkan dalam hidup kita. Karena mungkin kita berpikir bahwa dia yang salah kok, kenapa harus saya yang dibersihkan? Dia yang nyakiti saya, kenapa harus saya yang dibersihkan? Dia yang menghancurkan hidup saya, kenapa harus saya yang dibersihkan? Karena Tuhan mau rasa marah, rasa benci, sakit hati, pahit itu dikeluarkan dari dalam hidup kita. Sekalipun orang lain yang melakukan sampai kita merasakan ini. Tapi kan itu kita simpan dalam hidup kita. Karenanya harus dibuang. Kita masuk di langkah yang kedua. Seorang tukang periuk itu akan menaruh tanah liat pada roda atau meja putar dan membuat tanah liat menjadi senter pada roda atau meja putarnya. Meja akan diputar sedemikian rupa dan tanah liat juga akan dibentuk. Dengan cara ini, tanah liat akan menjadi mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan. Keinginan siapa? Keinginan Tuhan. Tuhan itu akan mengizinkan kita mengalami suatu keadaan yang akan membuat kita bisa fokus kepada Dia. Supaya kita tidak lagi berharap atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan meletakkan kita di center ini akan membuat kita benar-benar hanya bisa satu, yaitu mengandalkan Tuhan. Melalui kondisi ini, pola pikir kita akan diubahkan sehingga kita bisa mengerti cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan akan dibukakan bagi setiap kita, sehingga kita itu bisa melihat bahwa Tuhan itu memiliki tujuan yang baik bagi hidup kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan memiliki tujuan yang baik bagi setiap kita, maka kita akan menjadi lebih mudah, menjadi lebih lentur ketika masuk di dalam proses pembentukan atau peremukan. Dan sekali lagi, tidak ada yang enak. Tapi kita harus merelakan itu. Baik, kita akan masuk ke yang ketiga. Ketika bejana itu atau mungkin sebuah gelas, sebuah kettle seperti ini sudah jadi, seorang tukang periuk dia akan menambahkan ornamen-ornamen lain, mungkin seperti pegangan, supaya juga membuat tutupnya. Supaya apa? Supaya ketika dijadikan satu pada bodi utama atau bejana yang utama,
setelah itu sambungan itu akan dihaluskan, kemudian juga dipastikan bahwa ketika dipegang itu tidak akan cepat pecah, tidak akan putus, tidak akan retak. Ini juga tidak akan jadi sesuatu yang mudah dalam hidup kita. Sesuatu yang ditambahkan pada saat kita ada di dalam satu proses. Dan itu dikatakan sambungan itu atau tambahan itu akan dihaluskan. Supaya apa? Ketika sambungan itu ditempelkan, kemudian dihaluskan, dijadikan satu dengan bodi utama, itu harus tidak terlihat bahwa ini cuma sambungan. Nah, jangan sampai itu terlihat. Gitu. Itu betul-betul kita harus bisa menerima sesuatu yang ditambahkan dalam hidup kita. Sesuatu yang ditambahkan itu akan membuat kita tidak nyaman, Bapak Ibu. Membuat kita, ketika ditambahkan, kalau yang ditambahkan itu memang sesuai seperti yang kita mau, yang kita suka, itu enak. Tetapi pada waktu ditambahkan itu sesuatu yang kita tidak suka, kita akan berusaha untuk menolaknya. Nah, sesuatu yang ditambahkan itu adalah ketika Tuhan membawa kita masuk di dalam satu proses di mana Tuhan akan menambahkan satu talenta atau kemampuan lebih kepada setiap kita. Sehingga apa? Sehingga setiap kita bisa berfungsi lebih baik lagi dan bisa jadi berkat bagi banyak orang lagi. Kemampuan ini bagi setiap kita seharusnya merupakan satu hadiah yang kita mungkin tidak pernah bayangkan atau tidak pernah pikirkan. Kita mungkin berpikir bahwa siapa sih saya gitu. Saya ini orang yang tidak layak gitu ya. Tetapi ketika itu Tuhan percayakan sesuatu dalam kehidupan kita dari sosok yang tidak pernah punya kemampuan, kita akan diubahkan menjadi satu sosok yang bisa berguna bagi banyak orang. Nah, semakin dalam proses ini, semakin bagus, semakin kuat kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kalau kita lihat satu guci atau keram, itu semakin indah, semakin tinggi nilainya pada waktu diproses semakin lama. Kita mungkin tadinya tidak bisa atau tidak berani bicara di depan umum. Nggak usah di depan umum, bicara berhadapan berdua saja. Mungkin kita orang lain ngomong gitu, kita dengarin dengan baik. Tapi ketika waktu kita untuk bicara, kita mungkin nunduk, nggak berani lihat mata orang itu. Kita mungkin cari alasan apa gitu ya. Sesuatu yang tidak nyaman ketika hal yang baru itu dipercayakan kepada setiap kita. Saya lupa saya pernah share di sini, ngajar di sini atau di mana ya. Waktu saya pertama kali memimpin pujian, yang terjadi adalah waktu berdiri di depan mimbar, apa yang sudah saya latih 5 hari sebelumnya, setiap hari itu kita latihan ya sama pemain musik. Yang terjadi itu waktu saya berdiri di hari H, waktu ibadah, semua lagu yang saya pelajari lupa semua saya, Bapak Ibu. Apakah saya nggak bisa nyanyi? Bisa. Apakah suara saya jelek? Enggak. Tapi masalahnya adalah saya takut gitu, sehingga saya nggak pede. Saya
Ya, saya enggak berani aja. Jadi ketika saya berdiri di depan jemaat yang hadir pada waktu itu mengingatkan saya begini, saya ngomong sama orang lain yang notabene cuman hadap-hadapan gini aja, saya sudah keringetan gitu waktu itu. Ini gitu banyak, lebih dari 300 orang, apa gimana saya gitu ya. Jadi makanya ketika begitu saya berdiri di depan mimbar, yang saya alami adalah begini, saya lihat pemain musik yang main keyboard khususnya, saya bilang gini, ini lagunya apa ya gitu. Karena apa? Saya lupa semua, baik lagunya terus nadanya, saya lupa semua. Ini tidak nyaman. Tapi begini, mentor saya itu tahu kemampuan saya, tahu talenta saya, sehingga dia mau mengasah saya. Yang dia lakukan adalah begini, sekalipun hari itu saya basah kuyup, dia enggak pusing. Minggu depannya saya disuruh lagi pimpin pujian. Ya lumayan lah, bahasanya berkurang lah sedikit. Minggu berikutnya saya lagi disuruh. Jadi ceritanya selama 1 bulan saya disuruh maju terus. Tapi yang terjadi adalah ini. Pada minggu yang terakhir, saya sudah lebih bisa menguasai diri saya sudah lebih bisa berdiri dan melihat orang-orang yang ada di depan saya, yang mereka yang duduk sebagai jemaat. Itu proses buat saya. Nah, kemampuan ini sebetulnya adalah hadiah yang dipercayakan Tuhan bagi setiap kita. Nah, setiap kita ketika dipercayakan satu talenta, waktu kita mungkin menyembunyikan, waktu kita tidak mengasah talenta itu, waktu kita tidak melatih talenta yang dipercayakan, talenta itu akan hilang, talenta itu akan mati, itu akan jadi tidak berguna. Nah, Tuhan tidak mau. Karenanya di langkah atau di proses yang keempat ini, yang Tuhan mau lakukan adalah apa? Memampukan setiap kita untuk mengeluarkan potensi yang sudah Tuhan taruh atau letakkan di dalam masing-masing Bapak, Ibu, dan saya. Kalau tadi kita dipres, supaya gelembung-gelembung itu dikeluarkan. Ketika itu sudah terjadi, bisa semua gelembung-gelembung yang tidak bagus itu tadi keluar. Kita akan mulai dibentuk. Nah, proses-proses itu membuat setiap kita yang tadinya mungkin sudah hancur lebur, sudah tidak karu-karuan, itu mulai mendapatkan satu bentuk yang indah yang bisa mulai Tuhan perlihatkan di depan banyak orang. Mungkin ada banyak dari kita ketika kita masuk di sini nggak enak, nggak nyaman. Langkah yang keempat, yaitu mengurangi kadar air yang dapat menyebabkan keretakan ketika dipanaskan pada suhu yang tinggi. Proses ini dilakukan dengan membiarkan bejana pada suhu ruangan selama 1 hari atau lebih dari 1 minggu, tergantung ukuran atau bentuk. Jadi Bapak Ibu, waktu kita sedang dibentuk seperti ini, dari gelembung tadi yang dikeluarkan, kemudian ada kita mulai menaruh di meja putar, setelah itu mulai ditambahkan ini, itu, kalau kita lihat, kita mulai, kan pada waktu supaya tidak kering, tukang periuk ini selalu menambahkan air pada waktu meja itu diinjak untuk dia bisa berputar. Kenapa? Supaya tanah liat yang sedang berputar ini bisa dengan mudah dibentuk. Tetapi kadar air yang ada di situ harus dikurangi. Karena ketika dipanaskan, waktu kadar airnya masih banyak, itu bisa mengakibatkan yang namanya keretakan.
proses ini mungkin yang terjadi adalah ini. Kenapa kok dibilang saat melalui proses ini kita akan merasa seakan-akan? Seakan-akan berarti tidak. Jadi Bapak Ibu jangan salah ya. Melalui proses ini seakan-akan kita dibiarkan. Bahkan kita merasa bahwa kita ini ditinggalkan sama Tuhan. Jadi hidup kita terasa kering atau jadi tawar. Padahal melalui proses ini Tuhan itu lagi mengajarkan kepada kita bahwa gini loh, kita harus memiliki iman. Kita harus belajar untuk hidup tidak berdasarkan apa yang kita rasa, tapi berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Iman bukan yang berdasarkan hanya perasaanku, ya aku percayalah sama Tuhan, bukan yang seperti itu. Tetapi iman yang mempercayai Tuhan dalam segala situasi, sekalipun itu situasi yang tidak enak. Di dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, kita mempercayai bahwa ini Tuhan itu selalu pegang kendali atas hidup kita. Kenapa kok saya bilang ini adalah seakan-akan kita dibiarkan? Karena untuk mengurangi kadar air tadi, kita harus dibiarkan atau diletakkan lebih dari 1 hari atau bukan 1 hari, 1 minggu paling itu akan jadi sesuatu yang lebih baik. Betul-betul kadar airnya berkurang banyak. Nah, karenanya kalau itu dikembalikan dalam kehidupan kita akan merasa waktu masuk di dalam proses, kita merasa gini loh, saya ini sudah berdoa, saya ini sudah percaya, saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa kok Tuhan sepertinya nggak jawab saya ya? Kenapa kok sepertinya Tuhan meninggalkan saya ya? Nah itu yang terjadi. Karena apa? Kita dibiarkan. Setelah kita dibiarkan tadi, kita akan dimasukkan pada suhu di atas 1000 derajat. Untuk apa? Memberikan kekuatan sebelum proses berikutnya. Bayangkan ya Bapak Ibu, setelah dibiarkan, kita dimasukkan di dalam suhu, yang dipanaskan sampai ke 1000 derajat. Kalau mungkin daging kita yang dimasukkan, kita bisa belum dimasukkan aja kita udah jadi ayam panggang gitu ya Bapak Ibu ya, daging panggang. Tuhan akan mengizinkan satu proses, satu kondisi yang membuat setiap kita itu bergesekan satu dengan yang lain. Karena waktu kita dibakar, kita akan dimasukkan dan kita akan terkena yang namanya api. Kita akan terkena yang namanya mungkin ada bara di situ ya, yang memang disediakan supaya apa? Ada besinya juga pada waktu dia dimasukkan untuk membentuk. Ini sangat membuat kita tidak nyaman. Tapi Bapak Ibu, proses ini itu akan membuat Bapak Ibu dan saya jadi semakin tangguh, semakin kuat. Suatu ayat di dalam firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Waktu kita ditajamkan oleh orang lain, itu pastinya bukan orang yang jauh, tetapi orang yang dekat, orang yang kita percaya, orang yang Tuhan letakkan ada di dekat Bapak Ibu dan saya. Mereka inilah yang Tuhan letakkan untuk menajamkan Bapak Ibu dan saya.
Mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan letakkan untuk mereka membentuk kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tapi Tuhan memberikan satu jaminan bahwa ketika kita bisa melewati proses yang ini, kita akan jadi satu pribadi yang kuat, yang tangguh, yang tajam, yang siap untuk menghadapi berbagai macam situasi atau masalah yang bahkan lebih besar lagi. Tidak ada pelajaran yang lebih baik dibandingkan proses ini. Karena di proses ini kita disiapkan, membuat kita siap di dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Panas, tajamnya besi mungkin, tajamnya pisau, tajamnya perkataan, tajamnya perlakuan orang, perkataan-perkataan yang tajam, yang mengolok-ngolok, yang merendahkan, yang membuat kita jadi tidak karu-karuan. Itu yang akan membentuk setiap Bapak, Ibu, dan saya ketika kita ada di posisi ini. Tidak enak, tetapi sungguh-sungguh saat kita bergesekan satu sama lain, itu yang paling berasa adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa? Orang tua, suami, istri, anak, mertua, gembala. Mereka orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu bahwa saat kita masuk di proses yang ini, tidak ada pelajaran yang lebih baik. Karena ini sungguh-sungguh membuat kita kuat. Dan kita jadi pribadi yang siap untuk masuk di dalam langkah selanjutnya. Pernahkah Bapak Ibu mengalami masuk di proses ini? Kita ketika masuk di proses ini enak enggak? Enggak enak. Apalagi yang terjadi adalah ini. Setelah dari yang 5 tadi langkah kelima kita masuk di tungku atau proses yang dipanaskan terlebih dahulu sampai 1000 derajat. Kita kemudian waktu kita dikeluarkan, kita masuk di pendinginan. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu. Sama seperti yang saya alami. Begitu saya keluar dari ruang operasi, saya tidak masuk ke kamar rawat dulu, tetapi saya dipindahkan ke ruang pemulihan. Nah, di ruang pemulihan itu, dinginnya itu luar biasa. Kenapa? Supaya darah itu cepat beku. Karena kalau enggak, bekas jahitan tadi keluar terus tuh, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin, saya ada di dalam ruang pemulihan itu, mungkin ada ibu-ibu di sini juga yang mengalami operasi sesar. Kita ada di dalam situ di ruang pemulihan itu 1 jam. Itu dengan dingin yang sangat luar biasa gitu ya. Saya ini cukup tahan dingin, tapi ketika di situ benar-benar gitu ya. Dan ini kalau saya hanya 1 jam di proses pendinginan bejana ini perlu beberapa hari.
Nah, ada kalanya Tuhan bawa kita masuk di sini. Nah, di sini kita akan mengalami rasanya sendiri lagi. Kita akan mengalami perasaan ditinggalkan lagi. Padahal di kondisi ini kita sedang disiapkan untuk kita masuk di tahap yang lebih panas lagi. Kenapa? Karena melalui keadaan ini, iman kita akan semakin dipertebal karena ujian-ujian yang ada yang datang setelah itu akan membuat kita melihat bahwa gini, Tuhan itu, dia bukan Tuhan yang mati, tetapi dia adalah Tuhan yang hidup, yang membuat iman kita, yang membuat rasa percaya kita kepada dia itu semakin tinggi. Kita akan melihat gini, bahkan di kondisi yang tersulit, yang terburuk dalam hidup kita, kita tidak akan pernah meragukan Tuhan. Karena kita akan memasuki proses yang terakhir, yaitu apa? Menambahkan bahan tadi, membuat satu yang tadi sudah ada tambahan, tapi kan belum dipoles ya. Nah, di yang ketujuh ini, menambahkan bahan yang membuat bejana ini jadi berkilau. Lalu, bejana ini, yang sudah berkilau ini, dipanaskan kembali di atas 1000 derajat lagi. Bahkan lebih panas dari sebelumnya, untuk memberikan hasil sempurna pada proses akhir. Bapak Ibu, di proses yang terakhir ini Tuhan akan menambahkan kapasitas dan kemampuan lagi. Waktu kita masuk di proses tadi, kemudian kita lolos, Tuhan tambahkan lagi. Kita diproses lagi, Tuhan tambahkan lagi. Tapi di proses yang terakhir ini, dia akan terus menambahkan kapasitas dan kemampuan yang lebih dalam lagi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga gini, ketika kita dibawa lagi kembali kepada satu kondisi yang mungkin memerlukan ekstra energi untuk dapat menyelesaikannya, kita tidak akan pernah lagi merasa lelah, merasa ditinggalkan, merasa begini lagi. Tidak, karena apa? Kita tahu di sini tanggung jawab yang dipercayakan itu sudah lebih besar, sehingga badai yang kita hadapi akan lebih besar lagi. Dan semua proses-proses ini akan membawa kita semakin ini. Kita akan memiliki yang namanya karakter yang baik. Semakin panas kondisi yang kita hadapi itu akan membuat kita semakin indah dan sempurna di hadapan Tuhan. Karakter kita pada waktu kita masuk di dalam suatu proses bukan artinya masalah ini bisa pergi dari hidup kita, tetapi waktu proses itu datang dan kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan, yang terjadi adalah ini. Karakter kita semakin bercahaya, hidup kita semakin bisa jadi terang bagi banyak orang, sehingga pada akhirnya kita bisa jadi alat yang berguna untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita dapat melakukan tugas dan bisa berfungsi sesuai dengan fungsi yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Bejana yang dibentuk oleh tukang periuk akan digunakan untuk tujuan tertentu. Tukang periuk itu membentuk tanah liat sesuai dengan keinginannya. Jika ia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah gelas, maka gelas itu digunakan untuk minum air. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah pot atau vas, maka pot atau vas itu digunakan untuk tempat tanaman. Jika dia membentuk untuk jadi pajangan keramik atau guci gitu ya, maka itu akan digunakan untuk bisa memperindah satu ruangan. Semua pembentukan punya maksud dan punya tujuan yang spesifik. Setiap kita, Tuhan bentuk, Tuhan proses, karena Tuhan punya satu tujuan bagi masing-masing Bapak, Ibu, dan saya. Tidak mungkin waktu tukang periuk ini bikin pot atau vas, kemudian kita gunakan buat mandi. Nggak mungkin, Bapak Ibu.
semua akan berguna atau digunakan sesuai dengan fungsinya. Tuhan punya maksud dan tujuan yang spesifik saat Dia membentuk kita. Semuanya satu tujuannya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tangan Tuhan, percayalah begini, sekalipun sepertinya kita sedang diremukkan, tetapi pada waktu genggaman tangan Tuhan itu dibuka, hidup kita yang remuk tadi sudah kembali utuh, bahkan menjadi semakin indah. Walaupun mungkin pada waktu diremukkan kita mengalami hal-hal yang menyakitkan setiap daging kita. Seperti mungkin kita mungkin bisa bilang, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak kuat, aku tidak nyaman. Tapi begini, setiap proses itu membuat setiap kita jadi pribadi-pribadi yang matang di dalam Tuhan. Iman kita semakin kuat, semakin karakter kita semakin dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan sedang membentuk Bapak, Ibu, dan saya untuk setiap kita itu jadi manusia yang terbaik, seperti versi yang Tuhan mau. Seperti tukang pembuat bejana membentuk dan menghasilkan bejana yang terbaik, begitulah Tuhan akan membentuk Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita, seperti yang Dia mau. Untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang beriman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus mau, kita harus merelakan hidup kita ini dibentuk oleh Tuhan. Apakah Tuhan akan paksa kita? Karena kehendak bebas, kita bisa menolak Tuhan. Tetapi dari yang saya kenal, Bapa yang saya kenal, waktu Dia sudah punya mau dalam hidup, khususnya orang-orang yang memang Dia sudah pilih dan tentukan, yang terjadi adalah ini: Dia akan kejar Bapak, Ibu, dan saya sampai dapat. Daud pernah bilang, sekalipun aku ini sudah sembunyi di dunia orang mati, lah kok kamu tuh Tuhan tetap ada di situ. Bayangkan Bapak, Ibu, kita mungkin berusaha sembunyi, kita mungkin berusaha lari, kita mungkin berusaha melakukan banyak hal yang tidak sesuai, bahkan mungkin hal-hal yang kita mungkin berusaha bikin ini nyakiti Tuhan lah, supaya apa? Supaya saya tidak dibentuk. Saya tidak mau, saya tidak suka. Mungkin itu mendukakan Tuhan. Itu akan membuat Tuhan sedih. Tapi yang saya jalani adalah Dia akan kejar Bapak, Ibu, dan saya. Dia akan terus kejar. Dia akan terus paksakan rencananya jadi dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Sampai semua yang Dia mau itu jadi dalam hidup kita. Kamu mau rasa tidak enak, kamu merasa tidak nyaman, kamu merasa mungkin Tuhan itu jahat ya. Dia tidak pusing. Karena tujuan Dia cuma satu. Kamu harus jadi seperti yang aku mau. Itu yang selama ini Tuhan yang saya tahu
Mungkin waktu kita berusaha lari, dia akan melepaskan kita sebentar buat ambil nafas ya. Tapi setelah itu dia akan kejar lagi Bapak Ibu, dia akan pegang lagi Bapak Ibu dan masukkan lagi di dalam proses itu tadi. Kita mungkin berontak lagi, kita berusaha lari lagi, dia diamin lagi. Tapi percayalah Bapak Ibu, dia akan kejar lagi, dia akan tangkap kita lagi, dan dia akan masukkan kita dalam dapur lagi untuk diproses dan dipanaskan lagi. Sebagaimana ada 7 langkah yang biasa dilakukan oleh seorang tukang periuk untuk menghasilkan periuk atau bejana atau keramik yang terbaik. Demikian juga ada 7 langkah Tuhan lakukan bagi setiap kita untuk jadi manusia yang terbaik, yang memiliki iman dan tabiat Kristus. Yang pertama, dia akan mengalami berbagai masalah mungkin, supaya kita dibersihkan dari gelembung kekosongan. Itu tadi, sakit hati dan lain-lain tadi. Tidak enak, tidak ada yang enak. Dia akan mengizinkan kita mengalami satu keadaan yang membuat pada akhirnya kita fokus cuman sama dia. Pola pikir kita akan diubahkan. Paulus bilang di Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, kudus, yang berkenan, yang sempurna. Supaya kita juga bisa mengerti bagaimana cara kerja Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan akan membawa kita ke dalam satu proses di mana Tuhan itu akan menambahkan talenta satu. Ketika kita bisa mengembangkan talenta itu, dia akan tambahkan lagi. Pokoknya dia akan terus membuat kita jadi berguna bagi kerajaannya. Dan yang keempat, kita akan merasakan, sekalipun kita mungkin merasa kita ditinggalkan, tapi Tuhan akan bentuk kita untuk kita tidak hidup menyukakan atau menyenangkan perasaan daging kita, keinginan kita. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk melepaskan kesukaan daging kita, sekalipun itu tidak nyaman. Hobi kita mungkin. Buat Tuhan ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk kita berfungsi bagi kerajaannya. Dan dia akan mengizinkan satu kondisi yang membuat kita akan bergesekan dengan satu dengan yang lain, terutama dengan orang-orang yang terdekat. Karena apa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita untuk tugas yang lebih besar lagi. Pada waktu itu, ketika gesekan-gesekan terjadi, kita akan merasa Tuhan itu tidak sayang ya sama aku. Aku ditinggalin lagi. Aku ngerasain hal yang seperti ini lagi. Bahkan lebih sakit lagi. Tapi ternyata yang Tuhan mau adalah apa? Lewat ini, iman kita, waktu kita ditajamkan, iman kita akan semakin kuat. Iman kita, rasa percaya kita, itu semakin kokoh. Kita akan melihat begini. Tidak ada yang bisa menggoyahkan rasa percaya kita. Tidak ada Allah lain yang seperti dia. Kita akan dibawa kembali ke satu kondisi yang memerlukan ekstra energi untuk dapat menyelesaikan. Setiap karakter kita akan ada banyak terus proses-proses supaya itu yang tidak baik, yang tidak berguna itu disingkirkan. Agar pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saya memiliki karakter tabiat yang baik seperti yang Tuhan mau. Tidak mudah, tetapi ini yang Tuhan inginkan.
Rasul Paulus menulis di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayalah bahwa kita ada tidak kebetulan. Kita ada bukan isengnya Tuhan untuk taruh saya di sini, di Surabaya, taruh siapa, Bu Heni di New York, taruh siapa lagi. Enggak, Tuhan enggak iseng. Tapi Bapak, Ibu, dan saya dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan percayalah, ketika kita masuk di dalam setiap proses kehidupan, kita harus tahu bahwa ini Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai. Dia itu adalah Allah yang turun juga di dalam medan peperangan bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Jadi percayalah, saat kita menghadapi berbagai macam pencobaan, godaan, kesusahan, penderitaan, dan lain-lain, selalu ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia tidak mau bikin kita susah. Tapi begini, kita akan bersama-sama dengan Dia menghadapinya. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan menjadi bejana-bejana yang terbaik di pemandangannya Tuhan, bahkan di pemandangan manusia. Kita akan melewati semuanya bersama dengan Dia. Karena itu, mari setiap kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita siap dibentuk lebih lagi. Karena ini yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Saya akhiri sampai di sini. Mari siapkan dan relakan hidup kita diremukkan di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena kita percaya, karena kita tahu, kita yakin. Sepertinya diremukkan, tetapi ternyata kita sedang dibentuk menjadi sesuatu yang indah di dalam tangannya Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ali. Baik, terima kasih Ibu Magda. Wah, luar biasa sekali ya Bu, materi malam ini. Sungguh sangat memberikan pencerahan yang luar biasa ya Bu bagi kami semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kelas kita, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik, sudah tampak di layar. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk besok hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Ibrani. Diambil dari Ibrani 4. Dan ini sudah masuk sesi yang kelima ya Bapak Ibu, dengan temanya kali ini adalah Masuk Perhentian Tuhan. Dan akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Jumat di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, di Sema Adonai masih ada kelas lanjutan yang terakhir ya, dan kita akan belajar tentang buku sejarah penebusan seri yang ke-8. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-13, dengan temanya kali ini adalah tulah darah. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa untuk kelas hari Jumat adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari
mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami, Cahaya Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube kami, Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi dengan penulisan @cahayafirman79 strip X9060. Jadi ini adalah Cahaya Firman kami yang terbaru kembali ya Bapak Ibu. Jadi Cahaya Firman kami yang terdahulu yang dengan penulisan @cahayafirman strip J3X sempat tidak dapat menayangkan kembali acara kelas Sema Adonai di channel YouTube Cahaya Firman. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, channel YouTube kami yang terdahulu sudah kembali bisa melive-kan acara kelas Sema Adonai di channel Cahaya Firman. Jadi demikianlah Bapak Ibu kendala yang sering dihadapi oleh kami, tim Sema Adonai, dalam melakukan tugas pengkabaran Injil lewat kelas-kelas pembelajaran firman Tuhan, seperti di kelas Sema Adonai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kami sangat membutuhkan support doa ya dari Bapak Ibu sekalian, supaya kami tim Sema Adonai ini bisa terus semangat, terus maju, walaupun menghadapi kendala ya, banyak kendala dalam pelayanan kami melakukan tugas pengkabaran Injil lewat kelas-kelas pembelajaran firman seperti di kelas Sema Adonai. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe channel YouTube kami satu lagi yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara rekap dari channel C Firman yang terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari kelas Sema Adonai lewat channel C Firman. Terutama program-program dari Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel C Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan mengakhiri ya acara kelas kita karena sudah tanpa terasa sudah hampir 2 jam pembelajaran kelas kita. Ibu Magda, terima kasih ya Ibu untuk pelajarannya. Kita jadi mengerti ya Bu malam ini bahwa jika kita tidak mau dibersihkan dari gelembung udara ya Bu ya, berarti sifat-sifat iri, dengki, kekecewaan dan segala macam itu, maka kita akan di ibarat tanah liat, kita akan sudah jadi bejana, kita akan diremukkan lagi, dibentuk lagi jadi tanah begitu terus ya Bu ya. Kalau kita tidak bisa dibersihkan dari gelembung-gelembung udara itu ya. Wah, luar biasa ya Ibu. Jadi dari sini kita mengerti ya Ibu Magda bahwa lebih baik kita menurut gitu ya Bu, apa yang Tuhan hendaki ya dalam membentuk kita, daripada kita bolak-balik ya Bu dari tanah liat dibentuk jadi bejana, terus karena belum masih ada gelembung itu diremukkan lagi jadi tanah liat lagi ya Bu, terus aja begitu ya Bu prosesnya di situ. Nggak beranjak-beranjak. Aduh, semoga kita semua tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Amin. Kita bisa terus dibentuk sampai menjadi satu bejana yang indah ya Ibu Magda sesuai dengan puji Tuhan. Terima kasih Ibu Magda untuk pelayanannya bagi kami semua. Semoga pelayanan Ibu selalu menjadi berkat lebih dan lebih lagi bagi banyak orang. Dan Ibu sekeluarga selalu diberkati Tuhan, diberi kesehatan, dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya dengan Sema Adonai. Baik saya sebentar. Sampai selarut ini ya Bapak Ibu kita belajar seru sekali ya Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa bahwa di Sema Adonai ini setiap pagi pukul 5.30 pagi itu ada renungan pagi Sema Adonai. Dan juga setiap malam itu di Sema Adonai selalu ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu dari Senin sampai dengan Sabtu. Dan
juga kelas ini Ibu Magda ini juga akan ada terus ya Ibu ya di 2 minggu sekali ya Bu atau ya diadakan ya. Jadi tetap bersama dengan kami ya, belajar bersama dengan Ibu Magdalena. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom, terima kasih. Memberkati semua. Terima kasih. Amin. Shalom Pak Adi. Terima kasih. Selamat malam Pak. Halo. Selamat malam Pak. Selamat